Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Fatimah. Saya Widya Iswara dari Balai Diklat Keuangan Malang. Bapak Ibu, menyambung materi sebelumnya tentang pembelian melalui aplikasi bela pengadaan, maka pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembayaran ketika Satker melakukan belanjanya melalui aplikasi bela pengadaan. Bagaimana proses pembayaran untuk Satker yang melakukan belanja melalui aplikasi bela pengadaan? Seperti kita ketahui, kita mengenal dua jenis metode pembayaran belanja negara. Yang pertama adalah metode langsung atau kita sebutnya LS, dan yang kedua adalah melalui uang persediaan atau kita menyebutnya UP. Seperti dijelaskan di materi sebelumnya, bahwa pelaksanaan belanja melalui aplikasi bela pengadaan salah satunya adalah untuk kegiatan yang merupakan kegiatan rutin dengan nilai kecil tetapi volumenya banyak dan dibutuhkan oleh seluruh kementerian, lembaga, maupun perangkat daerah. Dengan kata lain, belanja ini adalah merupakan belanja kegiatan operasional Satker. Karena merupakan belanja kegiatan operasional Satker, maka pembayaran belanja yang dilakukan melalui aplikasi bela pengadaan menggunakan uang persediaan. Lalu apa yang dimaksud dengan uang persediaan? Jika kita ilustrasikan, uang persediaan itu ibarat kas kecil pada sebuah perusahaan. Kas kecil ini dibentuk dan merupakan sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Kas kecil ini jumlahnya dibatasi dan secara periodik ketika sebagian kas ini sudah terpakai akan bisa diisi kembali. Uang persediaan pun seperti itu. Dia adalah merupakan kas kecil dalam Satker di mana secara periodik akan bisa diisi kembali jika sudah terpakai. Dan penggunaannya ada ketentuan untuk batas maksimal, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Jika Satker akan belanja lebih dari 50 juta rupiah, maka mekanismenya menggunakan LS atau langsung tadi. Lalu jenis belanja apa saja yang bisa menggunakan uang persediaan? Ada 3 jenis belanja yang bisa menggunakan uang persediaan, yaitu belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain. Sesuai dengan penjelasan di video sebelumnya, bahwa komoditas yang bisa kita beli melalui aplikasi bela pengadaan adalah menggunakan 3 jenis belanja ini. Lalu siapa yang memegang uang persediaan? Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 21 disebutkan bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas kementerian, lembaga, kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran kantor atau Satker, dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Ada 2 jenis uang persediaan. Yang pertama adalah uang persediaan tunai, yang besarnya adalah 60% dari total uang persediaan, dan sisanya sebesar 40% adalah merupakan uang persediaan kartu kredit atau biasa kita sebut dengan UPKKP. Di video sebelumnya juga bisa disebutkan bahwa pembayaran melalui aplikasi bela pengadaan dilakukan melalui UP tunai maupun UPKKP sesuai dengan merchant di mana kita belanja menggunakan bela pengadaan. Jadi pembayarannya bisa menggunakan cash atau bisa menggunakan kartu kredit pemerintah. Lalu bagaimana proses pembayaran ketika menggunakan UP tunai? Proses ini dimulai dengan pihak rekanan memberikan tagihan berdasarkan kontrak yang dilakukan sebelumnya. Kemarin sudah kita pelajari bahwa kontrak yang mungkin adalah menggunakan bukti pembelian atau menggunakan kwitansi. Selanjutnya, bukti pembelian atau kwitansi ini diberikan kepada PPK. Karena belanjanya melalui aplikasi bela pengadaan, berarti nanti akan ada tagihan yang dilakukan oleh merchant pada marketplace yang ada di bela pengadaan.
Tagihan ini kemudian diserahkan kepada PPK. PPK kemudian akan membuat surat perintah bayar atau SPBY. SPBY ini kemudian akan dibawa ke bendahara pengeluaran dan kemudian bendahara pengeluaran akan membayar sesuai jumlah uang tunai yang tertera di dalam SPBY yang sudah ditandatangani oleh PPK. Lalu, bagaimana proses pembayaran ketika menggunakan UPKKP? Dalam transaksi menggunakan UPKKP, prosesnya dilakukan oleh pemegang kartu kredit. Ketika dia melakukan belanja, maka akan ada bukti belanja yang dilakukan melalui aplikasi Bela Pengadaan dan pembayarannya sudah dilakukan oleh pemegang kartu kredit. Kemudian pemegang kartu kredit ini akan menyampaikan daftar pembayaran yang sudah dilakukannya dengan menggunakan kartu kredit tadi kepada PPK. Dari bukti belanja ini, kemudian PPK akan membuat SPBY. Sama dengan ketika berbelanja secara tunai tadi, atas dasar pengeluaran ini, kemudian bendahara pengeluaran melakukan verifikasi penggunaan KKP. Setelah diverifikasi, berarti pengeluaran ini sudah menjadi pengeluaran KKP, sehingga perlu dimintakan penggantian uang persediaan. Atau kalau untuk kartu kredit berarti limitnya akan dikembalikan sesuai dengan jatah awal penggunaan kartu kredit pemerintah. Jadi dengan adanya verifikasi ini, artinya limit KKP-nya dianggap sudah berkurang. Selanjutnya, untuk mengembalikan atau mengganti UP yang sudah terpakai, baik UP tunai maupun KKP, maka PPK menerbitkan SPP GUP atau ganti uang persediaan. SPP GUP ini kemudian dibawa ke PPSPM untuk diterbitkan SPM GUP-nya oleh PPSPM. Selanjutnya, SPP dan SPM yang sudah dibuat di Satker dibawa ke KPPN untuk penerbitan SP2D-nya. Nah, dengan SP2D ini akan menggantikan UP yang terpakai tadi. Jadi untuk UP tunai, maka uangnya akan langsung masuk ke rekening bendahara pengeluaran dan bisa digunakan untuk proses selanjutnya. Sedangkan UPKKP, uangnya juga sama masuk ke rekening bendahara pengeluaran, tapi akan langsung digunakan untuk membayar tagihan atas penggunaan KKP. Jadi uang ini kemudian akan dibayarkan kepada bank penerbit KKP. Demikian penjelasan mekanisme pembayaran ketika kita melakukan belanja melalui Bela Pengadaan. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.